Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Listio Sigit Prabowo marah besar terhadap jajaran kepolisian yang tidak beres, yang tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh negara. Dan karena itu Listio Sigit Prabowo yang merupakan Kapolri tidak segan-segan untuk mengganti posisi atau mencopot dari jabatannya mereka-mereka yang bermasalah atau tidak dapat melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Baik, kita akan lihat ada sebentar saya share sebuah artikel yang menjadi landasan atau topik kita pada kesempatan kali ini. Baik, ada beberapa berita. Yang pertama di sini di Kompas TV, ini YouTube. Kapolri marah minta jajaran tegas pada anggota yang nakal. Lalu Kapolri marah minta anggotanya pecat oknum bermasalah. Kapolri marah minta jajaran tegas pada anggota yang nakal. Dan ada 5 polisi bermasalah yang bikin Kapolri marah. Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Ini 5 polisi bermasalah yang bikin Kapolri marah. Sekarang kita lihat ada sebuah artikel yang saya tampilkan untuk kita bersama. Saya kutip dari info seputar Presiden. Kapolri, kata Listio Sigit Prabowo, kalau tak mampu bersihkan ekor, kepalanya saya potong. Ya, berarti ini berbicara tentang kepala-kepala kepolisian ya. Ya, dibersihkan. Kalau mereka tidak mampu membersihkan ekor, maka Listio Sigit Prabowo akan memotong kepalanya, ya, kepala kepolisian. Ya. Baik, itu sebuah pernyataan yang sangat tegas dan mudah-mudahan bisa direalisasikan, apalagi terkait dengan kasus Muhammad Kece ya. Saya melihat di sana sih ada sebuah ketidaktegasan terhadap kasus yang dialami oleh Muhammad Kece, di mana beliau dianiaya oleh Irjen Pol Napoleon yang merupakan perwira polisi aktif pada saat itu, dan saya nggak tahu apakah sekarang sudah dicopot jabatannya sebagai Irjen Pol, Inspektur Jenderal Polisi. Nah, itu perlu dipertanyakan. Jadi Pak Listio Sigit Prabowo bersihkan dulu orang-orang yang nggak beres ya. Saya tidak mengerti seperti apa prosedurnya, tapi yang saya tahu sebagai orang awam bahwa Kapolri punya kewenangan ya, punya kekuasaan untuk membereskan anggotanya ya. Kita baca ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan aspek keteladanan dari seorang pimpinan kepolisian. Hal itu terkait berbagai peristiwa yang melibatkan oknum anggota Polri dan membawa citra negatif beberapa waktu terakhir. Ya betul, terlebih dalam kasus penganiayaan Muhammad Kece ya, kita lihat bahwa seperti tidak ada penanganan secara serius ini. Bagaimana nih bisa terjadi? Muhammad Kece dibawa dari Bali yang harusnya bisa ditangani oleh Polda Bali, tapi saya tidak mengerti kenapa bisa dibawa ke Barreskrim Polri, dan rupanya di sana bukannya dilindungi tetapi Muhammad Kece dibiarkan dipukul, dianiaya, dilumuri muka dengan tokai, dan bahkan seorang Irjen Napoleon Bonaparte memaksa untuk menelan kotoran manusia terhadap Muhammad Kece. Dan bisa dipastikan bahwa ini suatu kelalaian daripada pihak kepolisian, Barreskrim Polri, dan itu ada di bawah kepemimpinan daripada Listio Sigit Prabowo. Tentu juga di sana ada Kabareskrim Polri ya, yang merupakan pimpinan dari Barreskrim Polri itu sendiri. Jadi dari sini kita lihat bahwa masyarakat bisa kehilangan kepercayaannya terhadap polisi kalau ini tidak diselesaikan dan tidak boleh terjadi lagi nanti ke depannya. Makanya saya setuju sekali kalau ini pernyataan serius daripada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kalau tak mampu bersihkan ekor, kepalanya saya potong. Nah, saya setuju sekali nih, sehingga tidak main-main lagi di dalam lembaga kepolisian ini. Nanti masyarakat akan menaruh respek yang sangat besar, dan masyarakat bersama dengan Listio Sigit Prabowo, kami mendukung Bapak dalam setiap keputusan yang baik. Ketegasan-ketegasan perlu ada di lembaga kepolisian supaya tidak ada oknum yang main di sana ya. Baik,
Teman-teman sekalian, mari kita baca selanjutnya. Kapolri mengaku tidak segan mengganti pimpinan kepolisian yang tidak dapat menjadi teladan bawahannya. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri penutupan pendidikan PES PESPIMT Polri Dikrek ke-30, Sespimen Polri Dikrek 61 dan Sespinma Polri Angkatan ke-66 di Lembang, ya, Jawa Barat, Rabu 27 Oktober 2021. Terkait kepemimpinan, Sigit mengutip peribahasa ikan busuk mulai dari kepalanya. Atau dengan kata lain, segala permasalahan internal di kepolisian dapat terjadi karena pimpinannya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya. Nah, ini perkataan yang sangat powerful sekali dan juga sangat bermakna kalau kita perhatikan bahwa sekaligus ini memberikan sebuah peringatan terhadap Kapolri sendiri. Perkataannya ini bukan hanya berlaku terhadap bawahannya yang merupakan kepala bagian, tetapi ini juga sebagai pemimpin Kapolri, dia harus berkaca juga ya, karena ini kata-kata yang bukan hanya berbicara kepada orang lain, tetapi berkata kepada diri sendiri. Apakah sebagai seorang pemimpin sudah bertindak tegas atau sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar? Ya, saya harap memang Listio Sigit Prabowo ini dapat bertindak tegas dan ini merupakan suara daripada rakyat. Saya sebagai seorang rakyat awam yang sebenarnya tidak begitu mengerti tentang lembaga kepolisian ini, tapi saya lihat dari kulit-kulitnya saja saya sudah tidak begitu respect kalau dilanjutkan situasi seperti yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus Muhammad Kece, di mana seorang Irjen Pol Napoleon masih saja berkeliaran dan punya power, bahkan bisa menggunakan jabatannya di dalam sel di dalam penjara itu untuk menekan orang-orang yang ada di dalam rutan Bareskrim Polri, ya. Nah, ini perlu ketegasan yang benar-benar dipraktekkan, ya. Jadi Sigit Prabowo mengutip sebuah peribahasa ikan busuk mulai dari kepalanya. Nah, kepalanya adalah Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, berarti harus bersih, harus tegas, harus benar supaya nanti bawahannya juga mengikutinya. Jadi kalau pernyataannya ini benar dilakukan, kalau tak mampu bersihkan ekor, kepalanya saya potong. Ya dipotong aja Pak, dipotong aja kepala-kepala bagian, saya tidak tahu itu bagian apa, tetapi kalau tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya sebaiknya memang dicopot dari jabatannya, digantikan dengan orang-orang yang memang betul-betul dapat melaksanakan tugasnya. Ya, ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah, maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan sehingga bawahannya akan meneladani, kata Kapolri. Karena kata dia, tidak mungkin diikuti kalau tidak mulai atau memulai yang baik. Tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan. Harus mulai dari pimpinan atau dari diri sendiri. Saya setuju ya. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan atau ini akan menjadi buah keikhlasan. Jadi tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah semata, tetapi juga menjadi dapat direalisasikan di lapangan, begitu ya. Bahkan Kapolri tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya. Apabila tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya, apabila kepalanya masih melanggar aturan, menurut Listio Sigit Prabowo, semua itu dilakukan untuk kebaikan Korps Bayangkara ke depannya. Ya, setuju sekali. Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Tegas Listio Sigit Prabowo. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang menjadi teladan, ya, pelayan dan pahami setiap masalah, ya, masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijaksanaan yang sesuai
Sambungnya. Lebih lanjut, ia menekankan kepada seluruh perwira lulusan tersebut untuk bisa menjadi memimpin yang mengayomi dan melayani warga dan anggotanya. Jadilah pemimpin yang melayani, pemimpin yang bisa melayani dan menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas. Wow, luar biasa ini kalau bisa diterapkan ya. Menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas. Untuk apa? Untuk dilayani. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman pengalamannya bersama dengan polisi-polisi, apakah pernah terlibat ya langsung terhadap anggota polisi, baik yang di jalanan maupun yang di perkantoran. Saya juga pernah ya ketika waktu itu saya ketinggalan SIM dan masalahnya dipersoalkan dan saya tidak mengerti, ya sudahlah bayar aja. Saya ditilang dan saya bayar, diperpanjang persoalannya, makanya saya ya udahlah saya bayar saja. Jadi daripada ribet-ribet mendingan saya bayar. Lalu saya dikasih notanya, saya bayar 50.000. Dan ada aja oknum-oknum polisi yang juga yang di jalanan itu, waduh ribet sekali masalahnya. Yang tidak ada masalah pun dibuat ada masalah. Jadi dicari-cari masalahnya apa. Ya, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, menjadi seorang pemimpin, kata Kapolri, harus memiliki sifat dan sikap yang kuat menguasai lapangan, bergerak cepat, responsif, peka terhadap perubahan, dan berani keluar dari zona nyaman. Tak hanya itu, mantan Kapolda Banten ini menegaskan seorang pemimpin harus mau turun ke bawah untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat dan anggotanya. Ini sangat setuju ya kalau ini diterapkan ya. Mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat dan anggotanya, pemimpin yang kuat akan mampu menciptakan rasa saling menghormati antara pimpinan dan jajarannya. Turun langsung ke lapangan agar tahu apa yang dirasakan masyarakat dan anak buah. Jaga emosi, jangan terpancing, emosi mudah meledak, akan berakibat banyak hal. Akan akibatnya perbuatan yang tidak terukur, apalagi diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka tindakan tidak tersebut akan berpotensi menjadi masalah. Jadi itu yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan saya sangat setuju dan perlu memberikan dukungan kepada Kapolri dan jajaran yang ada supaya bertindak tegas membereskan lembaga kepolisian ini supaya ke depan bravo ya, supaya ke depan negara ini aman dan tidak ada lagi cacat hukum ya. Dan terkait dengan kasus Muhammad Kece, saya suarakan terus Pak Kapolri, mohon diselesaikan dengan baik. Kalau memang tidak terbukti Muhammad Kece ini tidak bersalah karena laporannya sudah dikembalikan oleh kejaksaan, jadi mohon untuk dibebaskan Muhammad Kece kalau memang sudah tidak terbukti tidak ada masalah di sana ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk konten video saya kali ini. Jangan lupa bagikan dan like supaya direkomendasikan di beranda YouTube dan semakin banyak orang yang membaca atau mendengarkan seruan kita bersama. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita doakan Listio Sigit Prabowo supaya Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat di lembaga kepolisian ini, instansi kepolisian ini, dia dapat memimpin dengan baik dan membawa berkat atas Indonesia. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.